Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel 10 Vlog, channel yang bermaksud menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ngevlognya sedikit agak ngawur. Iya, jadi kali ini gue berkesempatan untuk vlog untuk edisi mudik, karena memang sudah hampir 6 bulan gue nggak ngevlog. Jadi untuk kali ini gue harus ngevlog sih, harus wajib untuk melihat situasi pemudik di jalan dan juga mengabadikan momen. Dan untuk mudik kali ini gue start berangkat itu di H-2 Lebaran, dan sekarang sudah jam setengah 10. Dan ini rencana gue bakal ngisi bensin dulu di SPBU daerah Cilandak. Habis itu baru mungkin nanti gue bakal ngisi beberapa kali. Untuk motor ini sih biasanya untuk perjalanan ke kampung gue itu memakan estimasi biaya tahun kemarin itu 130-an untuk bensin. Tapi untuk tahun ini gue kurang tahu. Nanti coba kita lihat rekapan hasilnya ya. Dan untuk sekarang gue mau isi bensin dulu. Ya, dan juga gue mohon maaf kalau gue harus voice over di sini karena memang ternyata mic Bipro ini agak bermasalah ya. Jadi gue putuskan untuk voice over, tapi nanti di pertengahan video kembali normal lagi untuk micnya, jadi nggak akan gue voice over di pertengahan video. Jadi mohon maaf sebelumnya. Dan juga ini gue memakai Vario ya, seperti tahun lalu gue memakai Vario, dan bedanya sekarang gue nggak pakai box, di full standaran. Packingan barang gue taruh di dashboard depan sama di jok, bisa kalian lihat. Jadi untuk pengisian bensin agak repot ya, gue harus bongkar packingan barang yang belakang ditaruh di depan. Setelah pengisian selesai gue harus pasang lagi untuk packingan barangnya, jadi lumayan memakan waktu sih. Iya, jadi seperti ini kerepotan gue saat setelah pengisian bensin. Jadi harus selalu di packing lagi untuk barang di jok belakangnya, harus gue pasang lagi beserta jas hujannya, bisa kalian lihat. Sangat-sangat repot ya dibanding kita menggunakan box. Iya, setelah pengisian bensin tadi gue langsung cabut. Dan ini sekarang sudah posisi gue di Kalimalang, dan sudah sekitar jam setengah 11-an lah kurang lebih ya. Dan untuk situasinya lumayan lancar, walaupun terlihat agak ramai padat ya, tapi masih terbilang lancar untuk kondisi lalu lintasnya di Kalimalang. Ya, sekarang gue udah ada di Tanjung Pura, Karawang. Dan kalian bisa lihat situasi lalu lintasnya itu masih sangat-sangat lancar. Walaupun kalian bisa lihat di sebelah kiri banyak rata-rata pemudik yang rest atau beristirahat, tapi masih terbilang lancar. Dan ini rest area besarnya. Tahun lalu juga gue ngeres di situ. Dan tahun lalu itu padat banget di Tanjung Pura ini. Berbeda dengan sekarang yang sangat-sangat lengang dan kosong. Kenapa di H-2 ini perjalanan mudik itu masih terlihat lancar atau lengang?
Itu salah satunya kemungkinan dari timeline waktunya ya. Waktu untuk keberangkatan mudik tahun ini tuh agak panjang. Jadi ada 4 hari, itu dimulai pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa. Kan karena di hari Rabunya itu di tanggalan itu hari raya, berarti ada sekitar 5 hari berarti. Jadi pemudik sudah terpecah di beberapa hari itu untuk melakukan perjalanan mudik. Jadi kemungkinan itu yang menyebabkan di H-2 ini masih sangat-sangat lancar lalu lintas untuk mudiknya. Apalagi di jalur Pantura ini. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, sekarang kita sudah berada di daerah Cikampek. Untuk lalu lintasnya sendiri masih sangat-sangat lancar ya. Bisa kalian lihat, masih banyak space kosong buat kita speeding. Dan untuk kecepatan motor gue ini, gue lari di sekitar 60-70 km/jam. Jadi cukup cepat. Tapi masih sangat-sangat lengang ya, bisa dilihat. Dan ini adalah mudik terlancar selama gua mudik menggunakan motor 2 tahun lalu. Dan sekarang kalau tidak salah itu sudah jam 1-an. Dan kalau ini lancar, kemungkinan sampai Indramayu itu sekitar jam 3-an kalau lancar ya. Dan target gue di Indramayu, gue udah bisa sahur dan sholat subuh. Kemungkinan kalau lancar itu di sekitar Cirebon. Nah, sekarang gue ada di daerah Subang. Dan kalau tidak salah sekarang jam 2-an gue sudah sampai Subang. Dan tadi gue lihat di depan itu agak banyak kilat-kilat mendung gitu. Jadi gue harap sih ini nggak hujan ya, karena kalau hujan menjadi PR banget. Karena jas hujan gue packing di belakang, harus sedikit ngebongkar packingan, jadi ya agak repot lah kalau kena hujan. Iya, ternyata bener dong, kita kena hujan di daerah Subang. Dan hujannya cukup deras dan rapat ya. Jadi gua harus melipir sebentar untuk melindungi packingan sama melindungi kamera supaya tidak error. Jadi ini gue cari tempat teduh dulu di sebelah kiri. Nah, ini dapat. Menit ya, jam
Dan alhamdulillah ini cuma sebentar ya, maksudnya nggak awet gitu hujannya, alhamdulillah. Tapi buat jaga-jaga gue masih pakai jas hujan karena takutnya ada hujan susulan, repot lagi ntar kalau bongkar pasang. Nah, mending nanti aja kalau udah pas sahur sekalian lah baru dirapihin jas hujannya. Kalau sekarang kayaknya masih rada males aja. Terus juga jalanan basah kan, cipratan dari ban motor belakang tuh biasanya ke kita gitu, ke bagian badan, jadi lumayan buat melindungi jaket sama baju di dalam. Jadi yang kecipratan cukup jas hujannya aja. Dan karena habis hujan biasanya kebiasaan habis hujan tuh biasanya motor langsung pada rame kan, pada mulai jalan lagi. Nah ini hasilnya mulai padat lagi, mulai rapat lagi trafiknya. Biasanya kalau habis hujan kayak gini kan, karena serempak dia, hujan berhenti mereka mulai jalan lagi, jadi benar-benar padat jalanan. Beda sama tadi yang sebelum hujan, itu benar-benar longgar, benar-benar nggak ada kepadatan, ramai lancar. Terus juga karena kondisinya basah jalan, jadi kita nggak bisa speed kencang-kencang, cukup di 40-50 aja, maksimal 60 lah. Nanti gue paling lepas jas hujannya pas sahur kali ya. Kita nyari tempat sahur dulu deh, siapa tahu dapat. Soalnya kalau mudik-mudik ini suka rame, terus ngantrinya lama. Jadi sekarang jam gua mungkin jam 3 atau setengah 3, kalau dapat tempat yang proper kita berhenti aja. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Ya, di sini gue selesai sahur dan waktu sudah menunjukkan jam setengah 4 lewat atau jam 3 lewat 40 menit. Nah ini gue lanjutkan perjalanan, dan niatnya gue ini mau nyari tempat masjid buat subuhan dulu. Kalau bisa sih sekalian istirahat ya. Jadi gue niatnya istirahat dulu, nanti jam 4 jam 5 baru sholat subuh, setelah itu baru berangkat lagi. Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang sudah jam 5 lewat sedikit. Gue tadi habis tidur sebentar sekalian sholat subuh di masjid. Tadi gue ngeres di masjid dulu sebentar. Jam 5 lewat kita gas lagi.
Dan semoga nggak gerimis lagi ya karena repot nih kalau gerimis kecil-kecil gini. Yuk bisa, yuk kering. Oh iya, kemungkinan ini gua untuk bensin bakal ngisi di Cirebon dan sekarang masih di Indramayu. Dan buat teman-teman yang nonton ini dan juga perencana mudik, menurut gua untuk mudik, jika kalian ingin mudik H-1 juga menurut gua nggak masalah ya, karena memang prediksi gue tuh nggak bakal semacet tahun lalu, karena memang banyak timeline untuk keberangkatan mudiknya tuh udah banyak, ada 4 atau 5 hari tuh yang seperti di awal gue bilang, mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa. Ini menurut gue nggak bakal sepadat tahun lalu, dan kemungkinan kondisinya ya seperti ini, ramai lancar. Jadi buat kalian yang mau mudik disilahkan untuk mudik, insya Allah aman kok. Mungkin kalau macet ya macet karena pasar mungkin, terus karena memang lampu merah. Tapi menurut gue overall ini enjoy banget sih gue. Dan buat kalian yang emang mau mudik naik motor, dipersiapkan segala macam halnya, terutama yang mudik jalan malam ya, terutama masalah penerangan. Gue pun ini di motor Vario gue pasang D2 laser karena memang lampu utamanya nggak terang. Ini kalau jarak dekat ya masih oke lah, nggak perlu pasang lampu tembak. Cuma untuk jarak jauh, kondisi malam di jalan Pantura yang minim penerangan kayak gini, menurut gue wajib kalian pakai lampu tambahan sih, minimal D2 laser lah, yang murah meriah, cuma 200 ribuan sepasang. Dan seger banget motoran pagi-pagi habis subuh tuh di Pantura, nggak ada obat emang Pantura. Oh iya, dan juga ini apa namanya, buat kalian yang mau jalan malam ataupun jalan siang, pagi, sore, menurut gua obat-obatan ringan menurut gua perlu ya, kayak vitamin atau tolak angin, terus promah atau apapun itu. Menurut gua sangat penting karena kita nggak tahu kondisi jalan kayak gimana. Dan seperti yang tadi kalian lihat, gue sempet kena gerimis, hujan, terus kering, terus gerimis lagi. Cuacanya lagi memang nggak stabil ya. Jadi gue harap fisik kalian dipersiapkan, terus obat-obatan yang mungkin bisa membantu kalian untuk perjalanan mudik dibawa. Kondisi sementara sih seperti ini ya, ramai lancar, cenderung lengang, karena mungkin orang rata-rata yang habis sholat subuh tuh mereka istirahat dulu setengah jam atau 1 jam, baru nanti jam 6 baru pada jalan biasanya. Kalau gua milih sebelum sholat subuh gua tidur dulu sebentar, habis sholat subuh langsung jalan, biar nanti di Cirebonnya nggak terlalu kena macet pas pagi-paginya. Oke, ikuti terus perjalanan gua. Enjoy the video. Oke, sekarang kita sudah masuk di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan kondisi masih lengang. Mantap. Masih lumayan sepi. Memang
kalau motoran pagi-pagi tuh emang feelnya berasa banget ya, udaranya sejuk, hawanya adem, beda kalau di kota. Polusinya juga nggak terlalu parah, pokoknya nyaman aja tuh kalau riding pagi-pagi apalagi keluar kota kayak gini. Jadi buat kalian yang riding keluar kota, kalian cobain deh ridingnya setelah subuh, dijamin nikmat banget. Gak perlu ngebut-ngebut, cukup nikmatin alamnya aja. Wih, gokil. Kita masih di Losari ternyata, masih di Cirebon kota. Jalanan ini ya, gelombang, nggak rata kayaknya, karena sering dilewatin mobil-mobil gede deh, jadinya lesek aspalnya. Banyak juga yang masih istirahat, ngeres. Ya ternyata hujan tadi di Losari deras, sampai sini tinggal gerimisnya doang. Pakai jas hujan lagi kan? Mana? Ya, kita udah masuk jalan penghubung Losari ke Brebes. Nama jalannya apa ya, lupa dah. Ntar coba gua cantumin di frame deh, gua cari dulu nanti di Google Map nama jalan-jalan apa. Pokoknya nanti tembusannya itu ke arah jalan ke Waduk Malahayu, rute Waduk Malahayu. Kalian bisa searching aja di Google Map Waduk Malahayu. Jalannya jelek sini, kalau bagus enak nih, cepet. Jalannya belang-belang tuh. Aduh, duh. Kalau hujan becek, lumpur mulu. Aduh, ya Allah. Di sini kering, berarti hujannya udah lama berhenti sini. Semoga di atasnya kering, biar nggak repot nanjaknya. Cukup nggak bensinnya? Udah kurang 1 strip anjir. Ini kalau dipakai nanjak sama macet-macetan boros banget nih. Vario anjay, tekor cok. Nah, tangkinya kecil lagi. Ini kalau jalan lancar lumayan irit. Terus juga karena tadi ini gue ngisi Pertamax ya, pertalite-nya kosong anjay. Gue ngisi 20, jadi ini Pertamax nggak
penuh banget, nggak full sampai atas strapnya. Aduh, sakit ya, mendung lagi dong di atas. Hujan-hujan dulu dong. Gue udah ngelepas jas hujan udah 3 kali gue lepas pasang. Masa makin lagi di atas, kan kagak lucu. Aduh. Oke, nanti gue lanjut lagi. Ya, akhirnya kita sampai. Sekarang jam berapa kah? Ntar gue cek jam dulu. Aduh, pegel bacok pantat. 9:30, 9:28. Ya, lama sih hitungannya. Harusnya kan 9 atau 10 jam ya. Dari jam 9, 10 jamnya berarti jam 7 atau jam 8. Ini jam 9:30, berarti over 1,5 jam. Karena memang ini sih apa namanya, lama diisi bensin kan, harus bongkar packingan. Terus ini apa, hujan kan, hujan sempat beberapa kali kan, sampai pasang lepas 4 kali jas hujan tuh. Ini makan waktu juga. Terus istirahat kan, setiap ngisi bensin pasti ngeres. Terus 15-30 menit. Ya masih wajar sih, cuma emang over 1,5 jam. Aduh, ya jalannya perasaan dulu bagus dah. Padahal Pantura lancar ya, tapi kenapa lama ya? Ya seenggaknya nggak terlalu capek sih untuk tahun ini. Mudiknya nggak kayak kemarin, karena tahun kemarin tuh nggak kena sahur, nggak dapat makan, minum air doang. Kalau ini kan dapat pecel ayam, harganya juga murah tadi, 25.000. Ya, jadi sekian dulu episode konten mudik 2024 kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe jika kalian suka dengan konten yang gue buat. Dukung selalu channel ini agar berkembang ke depannya. See you the next video. Salam 2 roda.